Oke, kita langsung dulu ke pembicara kedua. Jadi kita nanti akan gabung semua pertanyaan kepada dua distinguished speakers ini nanti sekaligus at the end of the session. Yang kedua ini adik kita ya, Dokter Nauli ya. Adik apa adik? Di gua anak apa adik? Adik kali ya, masih Adik adik dok, ya. ayo dok, adik dok. Jadi Dokter Maya ini dari CV-nya saya akan saya akan buat singkat ya. Beliau ini staff di Rumah Sakit Hasan Sadikin di Departemen Kardiologi di S1-nya dokter umum di Unpad, SP1-nya kardiologi juga di Unpad, dan beliau sudah menjalankan fellowship untuk subspecialty heart failure di negara tetangga di Singapura. Dan sekarang beliau akan membawakan satu topik yang mungkin lebih daily practice ya, Dokter Maya ya. Dan HFrEF kita lebih kenal ya, kalau teman-teman sejauh lebih kenal heart failure itu pasti dengan reduced ejection fraction. Tapi somehow masih suka diagnosis dengan penyakit paru dengan segala macam. Jadi saya rasa Dokter Maya akan membawakan satu topik yang mungkin lebih familiar di teman-teman sejawat semua, tapi tetap akan ada a little bit touch here and there untuk mengenai diagnostik, treatment, dan manajemen yang terakhir. Saya rasa silahkan Dokter Maya, waktunya 20 ya, menit. Dok. Ya, sebentar saya share screen terlebih dahulu. Apakah slide saya sudah terlihat, Dok? Oke. Ya, terima kasih Dr. Riri atas introductions-nya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejawat sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada IDI, Panitia IDI atas kesempatannya. Dan setelah tadi kita mendengarkan dengan sangat detail dan komprehensif penjelasan dari Dr. Nauli mengenai heart failure preserved ejection fractions, sekarang saya ingin mengajak berdiskusi sejawat sekalian mengenai heart failure reduced ejection fractions. Kalau kita berbicara tentang gagal jantung, tentu saja masih ada dua permasalahan yang seringkali kita hadapi hingga saat ini ya. Yang pertama itu adalah survival yang masih rendah, bahkan dibandingkan dengan prostat cancer pada laki-laki dan breast cancer pada perempuan. Kemudian juga permasalahan kedua adalah dikaitkan dengan implementasi daripada terapi gagal jantung yang belum maksimal, bahkan dalam 2 dekade terakhir. Dan ternyata memang ada banyak sekali penyebab dari mengapa implementasi daripada obat-obatan gagal jantung itu belum optimal. Baik itu dari segi pasien, kemudian dari segi klinisinya sendiri, ataupun dari sistem. Namun kalau kita lihat di sini ternyata dari studinya menyatakan kebanyakan adalah diakibatkan oleh implementasi daripada obat-obatan gagal jantung yang belum maksimal oleh para klinisi. Oleh sebab itu, salah satu strateginya adalah dengan melakukan edukasi, kemudian memastikan para klinisi mengetahui update guidelines, kemudian juga memastikan bahwa implementasi tata laksana gagal jantung itu sesuai dengan evidence base yang ada. Dan sebenarnya kita ini saat ini sudah sangat beruntung ya. Mungkin sebelumnya kita tidak mempunyai universal definitions daripada heart failure, di mana definisi daripada heart failure itu biasanya disesuaikan dengan society masing-masing. Namun sekarang kita sudah beruntung karena kita mempunyai definisi daripada universal definitions daripada gagal jantung yang sudah di-endorse oleh Canadian, American, European, ataupun Japan Heart Failure Society. Yang dinyatakan sebagai heart failure itu adalah sekumpulan symptoms and sign yang diakibatkan oleh karena gangguan struktural ataupun fungsional daripada kardiak yang disertai dengan salah satu sebagai berikut, baik itu peningkatan daripada natriuretic peptides atau adanya objective findings berupa congestions di pulmonal ataupun di sistemik. Sehingga secara singkat itu dianggap sebagai heart failure itu adalah suatu cardiac dysfunctions yang mengakibatkan congestions yang kemudian menimbulkan symptoms and sign. Dan seperti yang sudah disebutkan oleh Dr. Nauli bahwa sekarang heart failure universal definition pun sudah membedakan ejection fractions menjadi 3, itu adalah heart failure reduced, heart failure mildly reduced, ataupun heart failure preserved ejection fractions. Nah, dan di mana pembagian ini sangat penting karena dipergunakan untuk bisa menentukan tata laksana yang tepat. Karena kita tadi sudah mendengarkan dari Dr. Nauli, tentu saja tata laksana PEF itu akan berbeda dengan REF. Oleh sebab itu sekarang saya akan lebih konsentrasi kepada tata laksana heart failure reduced ejection fractions. Selain itu, universal definitions juga sebenarnya membedakan heart failure menjadi 4 stage, yaitu adalah di mana staging ini sangat penting digunakan untuk menentukan inisiasi, kapan kita melakukan inisiasi appropriate obat-obatan gagal jantung. Karena tentu saja pada stage kita akan melakukan inisiasi obat-obatan gagal jantung itu adalah pada stage C, di mana stage C itu sudah ada tanda dan keluhan gagal jantung.
Jadi tidak hanya structural dysfunctions, tapi juga sudah ada keluhan dan tanda gagal jantung. Sehingga yang kita harapkan adalah kita lakukan inisiasi dan optimalisasi tata laksana pada stage C, yang tujuannya adalah untuk pencegahan atau preventions. Jangan sampai pasien itu jatuh kepada stage D. Karena kita tahu kalau pasien itu jatuh kepada stage D, maka akan sangat sulit tata laksananya karena keterbatasan di Indonesia. Nah, oleh sebab itu sebenarnya staging ini sangat penting sehingga bisa meng-guidance sejawat sekalian. Karena kita tahu bahwa kalau stage B itu baru ada structural heart disease saja, belum ada symptoms. Sehingga yang obat-obatan gagal jantung mungkin akan lebih banyak kita pergunakan pada stage C. Dan kali ini pun saya akan lebih menjelaskan mengenai stage C. Stage C itu sebenarnya adalah kondisi ambulatory chronic heart failure. Jadi ini adalah pasien yang sering kali kita temukan dalam praktek klinis sehari-hari, terutama dalam setting di klinik ya. Jadi ambulatory chronic heart failure itu sebenarnya ada tiga kemungkinan skenario pasien. Yang pertama itu adalah pasien mengalami heart failure remissions. Ini tentu saja yang sangat kita inginkan dan dambakan dari pasien kita. Yang artinya heart failure remissions itu adalah pasien ini sudah keluhan, tanda dan gejala gagal jantungnya sudah betul-betul baik, kemudian ejection fraction-nya sudah mencapai 50% ataupun lebih dari 50% dari yang sebelumnya mengalami heart failure reduced ejection fractions. Kemudian heart failure improve. Heart failure improve di sini artinya adalah bahwa pasien ini sebenarnya sudah ada perbaikan tanda dan gejala gagal jantung, kemudian juga ejection fraction-nya membaik. Yang tadinya reduce menjadi lebih dari 40% dan ataupun ada peningkatan ejection fractions tidak-tidaknya 10%. Atau kondisi pasien yang disebut dengan persistent heart failure. Artinya adalah tanda dan gejala yang tetap, tidak ada perubahan yang signifikan, baik tidak memburuk ataupun juga tidak ada perbaikan yang signifikan. Begitu pula dikaitkan dengan ejection fractions-nya yang belum juga ada perubahan yang signifikan. Hal ini menjadi sangat penting karena kalau kita lihat bahwa penderita gagal jantung itu memang perjalanannya dari pertama kali terdiagnosis gagal jantung, baik itu pada saat inpatients, yaitu dalam perawatan, ataupun pada saat outpatients, lalu pasien itu akan menjalani suatu kondisi yang disebut dengan chronic heart failure atau ambulatory chronic heart failure. Di mana sebenarnya selama ambulatory chronic heart failure itu ada beberapa possibility, yaitu seperti remissions, improving, atau persistence. Atau yang sangat-sangat kita tidak inginkan adalah pasien jatuh ke worsening heart failure. Worsening heart failure ini dalam arti kata pasiennya mengalami acute heart failure. Nah, karena kalau misalnya dia mengalami acute heart failure berulang kali, maka dia akan jatuh ke dalam kondisi advanced heart failure, yang sangat kita tidak inginkan karena kita ketahui bahwa tata laksana advanced heart failure di Indonesia ini masih sangat terbatas. Kita belum bisa melakukan transplant dan juga ventricular assist device. Sehingga yang terbaik yang bisa dilakukan adalah kita melakukan optimizing medical treatment yang dilakukan pada saat pasien itu pre-discharge sampai pasien dirawat jalan. Jadi ini adalah masa golden period untuk kita melakukan optimizing medical treatment. Yang kita ketahui bahwa seringkali kalau misalnya kita jangan pernah puas, pasien tidak ada keluhan, kemudian kita berpuas diri. Jangan, tapi kita lakukan optimizing medical treatment sampai yang pasien itu mampu toleransi. Sehingga kita, karena pada dasarnya tidak bisa kita meng-guidance apakah, karena pada dasarnya progresivitas gagal jantung itu akan terus terjadi walaupun simptomnya mungkin tidak terlalu berarti. Sehingga jangan pernah puas, jangan pernah rely on symptoms, namun lakukan optimizing medical treatment sampai dengan kondisi yang pasien mampu toleransi dan sampai kita anggap betul bahwa sudah sesuai dengan rekomendasi dalam hal melakukan optimizing medical treatment. Karena dalam perjalanannya memang pada saat melakukan optimalisasi medical treatment, kadang-kadang para klinisi itu mengalami suatu kekhawatiran bahwa pasiennya akan mengalami worsening kidney functions, hypotension, bradycardia, hyperkalemia. Yang sebenarnya kalau kita lihat belum tentu hal itu terjadi. Side effect dan adverse event itu sebenarnya belum tentu terjadi. Tapi kalau kita tidak melakukan optimizing medical treatment pada penderita kita, maka kita akan menaruh pasien tersebut pada posisi yang lebih berat. Survivalnya akan lebih rendah, angka hospitalisasinya lebih tinggi, quality of life-nya lebih rendah, symptoms-nya pun lebih berat. Sehingga, nah hal ini sudah suatu kepastian karena memang sudah didasari oleh randomized control trial ataupun studi-studi observational. Kalau kita tidak melakukan optimizing medical treatment, maka outcome penderita gagal jantung akan lebih berat. Sehingga hindarilah istilah stable. Karena pada dasarnya, seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa penderita gagal jantung itu, walaupun tidak ada keluhan, worsening pathophysiology memang worsening cardiac dysfunction saya itu akan tetap terjadi. Maka oleh sebab itu kita perlu melakukan optimizing medical treatment sesuai dengan apa yang telah direkomendasikan. Dan memang berdasarkan studi-studi yang sudah ada, baik dari standar heart failure treatment, yaitu adalah ACE inhibitor beta blocker ataupun MRA, itu mampu menurunkan angka mortalitas mencapai 23 hingga 35%. Dan obat-obatan baru, baik itu ARNI ataupun SGLT2 inhibitor, bahkan menurunkan lebih jauh lagi, yaitu 16 sampai 17% on top daripada obat-obatan standar. Sehingga tidak heran
bahwa saat ini sudah ada new strategic treatment approach pada penderita gagal jantung reduced ejection fractions yang mempergunakan obat-obatan baru. Yang pertama kali ternyata dikemukakan oleh Kanada di tahun 2021. Mereka menyatakan apabila sejawat mempunyai pasien dengan ejection fraction 40% ataupun kurang dari 40%, maka sejawat berikanlah ARNI atau ACE inhibitor ataupun ARB, kemudian beta blocker, MRA, dan SGLT2 inhibitor dilakukan secara berkesinambungan dalam dosis yang tidak masalah, dosisnya kecil-kecil, tapi yang penting berkesinambungan diberikan dalam waktu 1 bulan. Setelah itu baru sejawat lakukan optimalisasi. Nah, European Society of Cardiology di tahun 2016 sebenarnya masih melakukan tata laksana gagal jantung itu rekomendasi adalah stepwise approach. Dalam arti kata, mulailah dulu dengan ACE inhibitor dan beta blocker, lalu optimalkan dosisnya sesuai dengan toleransi daripada pasien. Kalau masih ada symptoms, dalam hal ini adalah symptoms guided, maka tambahkan MRA. Nah, hanya saja seiring dengan perkembangan waktu, guidelines IEC 2021 itu mengalami suatu perombakan besar-besaran. Mereka menaruh ACE inhibitor ataupun ARNI memang sudah tidak mempertimbangkan pemberian ARB lagi sebagai first line. Kemudian beta blocker, MRA, dapagliflozin ataupun empagliflozin ini diberikan dalam posisi yang sama. Jadi kita perlu memberikan keempat obat ini, walaupun dengan dosis kecil tidak masalah, yang penting kita berikan keempat obat ini secara simultan dalam waktu 1 bulan. Dan memang kalau kita lihat mereka memberikan kelas rekomendasi yang sama untuk keempat obat ini. Hal ini didasari sebenarnya adalah karena obat-obatan gagal jantung, sekalipun itu adalah obat-obatan standar, kita bisa lihat di sini ACE inhibitor 2 kilo enalapril, kemudian spironolacton, kemudian juga beta blocker 2 kilo carvedilol. Ternyata walaupun dengan dosis inisial sekalipun, ya jadi dosis yang termasuk dosis kecil, dalam waktu kurang daripada 30 hari, obat-obatan ini sudah mampu menurunkan cardiovascular death ataupun heart failure hospitalizations, dan bahkan juga menurunkan all-cause mortality secara signifikan. Kemudian juga terkait dengan obat-obatan baru, yaitu adalah ARNI dengan paradigm HF-nya. Yang ternyata terlihat bahkan pada dosis inisial sekalipun, artinya adalah dosis yang kecil, dalam waktu 30 hari, ternyata ARNI dibandingkan dengan enalapril mampu menurunkan cardiovascular death ataupun heart failure hospitalizations. SGLT2 inhibitor 2 kilo empagliflozin juga terbukti ternyata dalam waktu 12 hari saja sudah mampu menurunkan cardiovascular death atau heart failure hospitalizations. Dan memang kalau kita lihat di sini adalah 2 studi ini menginklusi pasien-pasien yang sudah on standard heart failure medication. Jadi ini sebenarnya on top daripada obat-obatan standar gagal jantung. Dan kemudian selain itu, traditional heart failure treatment approach ini juga sudah ditinggalkan karena pada dasarnya traditional heart failure treatment approach itu mereka mempergunakan atau mengoptimalisasi hanya 1-2 obat saja. Kemudian kita tahu bahwa kalau mengoptimalisasi hanya 1 sampai dengan 2 obat saja, maka ada kemungkinan blood pressure-nya mungkin sudah sangat rendah. Sebagai contoh, kita mengoptimalkan dulu ACE inhibitor atau beta blocker sampai dosis yang optimal. Ya, mungkin ada kemungkinan blood pressure-nya sudah terlalu rendah, heart rate-nya sudah terlalu rendah, eGFR-nya sudah terlalu rendah, atau kaliumnya sudah terlalu tinggi. Sehingga kita kehilangan kesempatan untuk memasukkan obat lainnya. Sebagai contoh adalah kita kehilangan kesempatan untuk memasukkan obat MRA. Dan selain itu juga, traditional heart failure treatment approach itu sudah ditinggalkan karena ternyata efisiensi waktunya juga ternyata membutuhkan sampai 56 minggu untuk mencapai optimal medical treatment. Oleh sebab itu, guidelines IEC tahun 2021 menyatakan bahwa jika sejawat mempunyai pasien dengan heart failure reduced ejection fractions, first line-nya adalah berikan ACE inhibitor ataupun ARNI, beta blocker, MRA, dan SGLT2 inhibitor, walaupun dengan dosis kecil atau dosis inisial tidak masalah, diberikan keempatnya dalam waktu secara simultan, diberikan dalam waktu 1 bulan, perlu semuanya diberikan kecuali ada kontraindikasi. Kemudian second line-nya adalah yang disebut dengan strategic phenotype. Jadi setelah sejawat berikan dalam waktu 1 bulan secara simultan, lalu coba optimalkan dosisnya sesuai dengan toleransi daripada pasien. Setelah itu baru sejawat masuk ke dalam second line. Second line ini disebut dengan strategic phenotype. Artinya adalah lihat fenotipe daripada pasien sejawat. Sebagai contoh, misalnya kalau ternyata setelah dilakukan optimalisasi, heart rate-nya masih di atas 70 dan sinus rhythm, maka sejawat boleh tambahkan ivabradine. Atau kalau heart rate sudah turun, tapi kemudian sinus rhythm dengan complete left bundle branch block dengan KRS duration-nya 150 milisecond ataupun lebih, maka sejauh sebenarnya bisa mempertimbangkan CRTP atau CRTD. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa memang guidelines yang terbaru menyatakan bahwa kita perlu berikan 4 obat secara simultan. Tapi memang guidelines tidak merekomendasikan secara pasti obat mana yang terlebih dahulu perlu kita berikan. Oleh sebab itu, kita perlu melihat bagaimana rekomendasi dari para ahli. Salah satu ahli yaitu adalah digawangi oleh Jeffrey Butler, menyatakan bahwa sebenarnya kita bisa saja memberikan 4 obat pada hari pertama.
Kita lihat di sini mereka memberikan ARNI, MRA, beta blocker, dan SGLT2 inhibitor, lalu dititrasi dalam setiap 2 minggu untuk ARNI dan MRA-nya, dan beta blocker atau SGLT2 inhibitor dinaikkan setiap minggu. Dan memang keunggulannya adalah kita lihat di sini relative risk reduction dalam hal mortality-nya akan lebih baik. Dan memang juga keunggulan lainnya adalah bisa memastikan bahwa 4 obat ini akan masuk dan meminimalisir kemungkinan clinical inertia. Hanya saja kita harus perhatikan tolerabilitas daripada pasien. Karena kita tahu 2 dari 4 obat ini akan berpengaruh terhadap blood pressure, kemudian memulai MRA dan ARNI mungkin akan meningkatkan kemungkinan hyper K, dan apabila timbul adverse events, mungkin kita jadi bingung ini disebabkan oleh karena obat yang mana. Sehingga pada dasarnya lihat pasien sejawat apakah mungkin atau tidak mentoleransi hal tersebut. Kemudian yang lain adalah dikemukakan oleh Prof. Rosano. Menurut Prof. Rosano, lihatlah hemodinamik profil pasien Anda. Lihat blood pressure-nya bagaimana, lihat ritmenya bagaimana, lihat rate-nya seperti apa, bagaimana kidney functions-nya, apakah ada hyperkalemia atau tidak. Sehingga ada kemungkinan 9 profil hemodinamik pada pasien gagal jantung. Dan memang yang sering kali menjadi challenging itu adalah pasien-pasien dengan blood pressure rendah. Sehingga Prof. Rosano di sini memperhatikan bahwa jika sejawat mempunyai pasien dengan blood pressure rendah atau mepet ya, disarankan untuk memulai obat-obatan yang mempunyai efek minimal terhadap blood pressure, yaitu adalah SGLT2 inhibitor ataupun MRA. Setelah itu sejawat lihat heart rate-nya. Kalau misalnya ternyata heart rate dan tentu saja iramanya. Kalau iramanya sinus kemudian heart rate-nya kurang dari 60 kali per menit, maka berikanlah beta blocker dengan dosis rendah, tetap saja harus diberikan. Kemudian berikan ACE inhibitor dosis rendah dengan pemantauan ketat. Kemudian kalau misalnya heart rate ternyata di atas 70, maka sejawat boleh berikan beta blocker dosis rendah, kemudian dikombinasi dengan ivabradin, karena kita tahu bahwa mungkin akan sangat sulit untuk kita meningkatkan beta blockernya, mengingat blood pressure yang rendah. Sehingga bisa kita gabung dengan ivabradin, yang dimana kita tahu ivabradin ini mempunyai efek menurunkan heart rate tanpa mengganggu blood pressure. Kemudian tentu saja kita berikan pula ACE inhibitor dosis rendah. Kemudian kalau misalnya heart rate antara 60 sampai 70, tentu saja kita berikan beta blocker dosis rendah, kemudian kita berikan ACE inhibitor dosis rendah, dan apabila ternyata heart rate-nya belum mencapai target yang kita inginkan, mungkin kita bisa pertimbangkan pemberian ivabradin. Oke, practical approach di negara kita. Kita tahu bahwa memang obat yang hampir selalu ada di fasilitas kesehatan di Indonesia adalah ACE inhibitor dan beta blocker. Pada dasarnya sebenarnya ACE inhibitor ataupun beta blocker kalau setidak-tidaknya diberikan pada dosis 50% atau lebih baik lagi tentu saja kalau diberikan sampai dengan 100% dari optimal dosis. Tentu saja ini memang kita lihat di sini ya, kalau misalnya 50%, setidak-tidaknya 50%, atau lebih baik lagi kalau bisa sampai 100%, maka sebenarnya ACE inhibitor ataupun beta blocker ini mampu menurunkan angka mortalitas pada penderita gagal jantung. Dan tetap saja akan lebih baik kombinasi. Kita lihat di sini, kombinasi ACE inhibitor dan beta blocker, ini tentu saja kalau misalnya kita berhasil mencapai dosis yang maksimal, itu tentu saja akan memberikan manfaat yang jauh lebih baik dalam hal menurunkan angka mortalitas ataupun heart failure hospitalizations. Dan kita lihat di sini, atau setidaknya 50%. 50% pada beta blocker ataupun ACE inhibitor tentu saja juga akan mampu menurunkan angka mortalitas ataupun heart failure hospitalizations. Dan kita lihat di sini, kalau ACE inhibitor sampai 100%, tapi beta blocker nggak diberikan, angka mortalitasnya tetap akan tinggi. Begitu pula sebaliknya, kalau kita berikan misalnya beta blocker dengan dosis yang tinggi, tapi kita tidak berikan ACE inhibitor, maka angka mortalitasnya pun atau heart failure hospitalization pun akan cukup tinggi. Sehingga tetap saja yang perlu kita berikan adalah kombinasi dosis ACE inhibitor dan beta blocker sampai dengan optimal yang mampu ditoleransi pasien. Nah, oleh sebab itu, Pokja Gagal Jantung, PPPRKI, memberikan rekomendasi yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, mulailah dengan 3 pilar utama, terapi utama, yaitu adalah ACE inhibitor, lalu beta blocker, kemudian MRA. Setelah itu, sejawat boleh optimalkan dosisnya sesuai dengan kemampuan daripada pasien tersebut, kemampuan toleransi dari pasien tersebut. Lalu setelah itu, sejawat evaluasi gejalanya. Jika memang masih ada gejala, sejawat boleh ganti ACE inhibitor menjadi ARNI, atau jika ternyata heart rate-nya masih tinggi dan sinus rhythm, heart rate tinggi dalam arti kata di atas 70 dan juga sinus rhythm, maka sejawat bisa tambahkan ivabradin. Nah, ini adalah salah satu contoh saja. Sejawat bisa mulai dengan ACE inhibitor ataupun ARB dan juga beta blocker, kemudian 2 minggu lagi sejawat boleh tambahkan MRA, 2 minggu lagi sejawat titrasi ACE inhibitor ataupun ARB ataupun beta blockernya, sampai dengan batas yang mampu ditoleransi oleh pasien. Setelah itu,
mungkin membutuhkan kurang lebih waktu 4 minggu, sejawat bisa ganti ACE inhibitor ataupun ARB-nya menjadi ARNI. Karena kita tahu bahwa ARNI sekarang sudah di-cover oleh BPJS, namun nanti akan saya jelaskan ada beberapa regulasi dari pemerintah terkait hal ini. Kemudian setelah itu, sejawat boleh tambahkan SGLT2 inhibitor jika memang pasien sejawat mampu untuk secara ekonomi mampu untuk membeli SGLT2 inhibitor. Lalu setelah itu tentu sejawat bisa up titrasi Maaf, obat-obatan. dua menit lagi utamanya. Ya, terima kasih Dr. Riri. Setelah itu sejawat boleh up titrasi obat-obatannya sesuai dengan apa yang mampu ditoleransi oleh pasien. Tentu saja dalam melakukan up titrasi perlu memperhatikan tolerabilitas, kemudian blood pressure, heart rate, kreatinin, dan juga kalium. Kalau kita melakukan hal seperti ini, kurang lebih bisa tercapai optimized medical treatment dalam waktu 24 minggu. Dan memang blessing in disguise dalam masa pandemi seperti ini, sebenarnya kita bisa melakukan teleconsult karena memang ada beberapa rumah sakit yang sudah menyediakan teleconsult sehingga memungkinkan untuk kita meningkatkan dosis setiap 2 minggu atau beberapa rumah sakit yang mempunyai heart failure clinic. Oke, jadi rekomendasi daripada penggunaan ARNI di tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Pokja Gagal Jantung PPPRKI yang gunanya adalah untuk efisiensi penggunaan ARNI. Mungkin saya bedakan yang saya akan bicarakan sekarang adalah terkait inisiasi. Inisiasi ejection fraction-nya harus 40% ataupun kurang dari 40% pada pasien yang sudah menggunakan ACE inhibitor ataupun ARB dengan dosis yang optimal. Setelah itu juga diinisiasi dengan 2 kali 50 mg dan diberikan pada fase kedua dan fase ketiga. Untuk petunjuk praktek klinis mungkin akan dibahas nanti karena keterbatasan waktu. Ini adalah beberapa obat-obatan yang disarankan untuk diberikan pada penderita gagal jantung reduced ejection fractions. RAS inhibitor tentu saja tidak semua. Kita lihat di sini bahwa mungkin yang paling sering kita pergunakan lisinopril dan ramipril ya. Tentu saja ARNI, beta blocker adalah bisoprolol dan juga carvedilol, MR adalah spironolactone yang ada di Indonesia. SGLT2 inhibitor adalah dapagliflozin ataupun empagliflozin. Untuk ARNI kontraindikasi ada 6. Namun mungkin yang paling sering adalah kalau kita mau mengganti dari ACE inhibitor menjadi ARNI, maka kita lihat dosis daripada ACE inhibitornya. Kalau dosisnya adalah dosis rendah, arti kata kurang dari 50% dari rekomendasi dosis optimal, maka sejauh stop 36 jam, kemudian boleh mulai dengan dosis ARNI 2 kali 50 mg. Kalau dia high dose, artinya adalah 50% ataupun lebih dari optimal dose, maka sejauh boleh stop 36 jam ACE inhibitornya, lalu ganti menjadi ARNI dengan mulai dosis yang lebih tinggi, yaitu adalah 2 kali 100 mg. Ada beberapa permasalahan yang seringkali dikeluhkan oleh pasien, seperti contohnya adalah symptomatic hypotension. Kalau untuk symptomatic hypotension, yang pertama yang pasti harus sejawat lihat adalah adakah obat lain yang bisa mengakibatkan penurunan tensi sebelum sejawat menurunkan atau men-stop ARNI-nya. Kemudian kalau kalium lebih dari 5,5 atau terjadi penurunan eGFR, nah ini baru sejawat boleh untuk menurunkan atau juga men-stop ARNI-nya. Kemudian SGLT2 inhibitor, ada 4 kemungkinan kontraindikasi, dan memang yang seringkali menjadi concern daripada para klinisi itu adalah dikaitkan dengan apakah kalau SGLT2 inhibitor diberikan pada pasien non-diabetes akan menurunkan A1C level, ternyata dari studinya tidak menurunkan A1C level. Dalam hal renal functions, lihat tergantung obat yang sejawat akan pergunakan. Kalau empagliflozin batasnya adalah eGFR 20, kalau dapagliflozin batas eGFR adalah 30. Dosisnya sama, dua-duanya diberikan dalam 10 mg untuk heart failure. Kemudian bagaimana untuk mencegah worsening kidney functions pada SGLT2 inhibitor? Sejawat sebelum memulai SGLT2 inhibitor, pastikan volume status daripada fase sejawat. Kalau hipovolemik, maka naikkan dosis diuretiknya. Kalau hipovolemik, jangan cepat-cepat men-stop SGLT2 inhibitornya, tentu stop atau turunkan dulu dosis diuretiknya. Kemudian kalau euvolemia, maka sejawat perlu mengevaluasi atau memberitahukan kepada pasien, mengedukasi pasien, jika ternyata buang air kecil besar sekali, tolong yang di stop jangan SGLT2 inhibitornya, tapi turunkan atau stop terlebih dahulu diuretiknya. Dan lagi-lagi kalau terapi heart failure reduced ejection fraction, sebenarnya kita berbicara tentang devices ya, ICD ataupun CRTD. Sebenarnya kalau kita lihat kejadian sudden cardiac death itu sudah semakin turun dengan banyaknya perkembangan obat-obatan gagal jantung. Kita lihat Rails itu dibandingkan dengan paradigm HF, yaitu ARNI, ini angka sudden cardiac death-nya sudah sangat turun secara signifikan. Oleh sebab itu, guidelines pun menyatakan bahwa pertimbangan penggunaan ICD sebagai primary prevention, jadi pada pasien yang sebelumnya belum pernah mengalami VT ataupun aborted sudden cardiac death, maka perlu diberikan setelah pasien itu optimized medical treatment dan masih ada symptoms, yaitu ada NIHA functional class 2 atau 3, dengan ejection fraction setidak-tidaknya 35% atau kurang dari 35%. Dan untuk devices, dalam hal ini adalah CRT, diberikan pada pasien dengan symptomatic heart failure, ejection fraction 35% ataupun kurang dari 35%, dan QRS durations-nya memang sebaik mungkin yang lebih dari 150 milisecond ya, dan terutama LBBB, ini level rekomendasinya adalah 1A.
Sehingga take home message dari presentasi saya kali ini adalah bagaimana caranya kita agar mudah untuk mengingat optimizing medical treatment in heart failure reduce ejection fractions. Yang pertama adalah quadruple terapi, artinya adalah pemberian ACE inhibitor ataupun ARNI, kemudian beta blocker, MRA, dan SGLT2 inhibitor. Mungkin kalau di Indonesia adalah triple terapi ya, yaitu adalah ACE inhibitor, beta blocker, dan MRA. Itu tentu saja mampu menolong hidup pasien Anda. Kemudian kalau misalnya Anda sedang mereview pasien, ternyata pasien tidak on obat yang dianjurkan, maka Anda perlu bertanya kepada diri Anda sendiri, kenapa ya ini pasien nggak mendapatkan obat ini? Apakah ada kontraindikasi atau tidak? Lalu yang ketiga adalah tentu saja kombinasi obat, baik itu 3 pilar ataupun 4 pilar, walaupun dengan dosis rendah tetap akan lebih baik dibandingkan hanya 1 atau 2 obat, bahkan dengan dosis yang tinggi sekalipun. Dan yang terakhir adalah great science and effective implementations can save your patients' lives. Terima kasih.